Pak, betul Pak. Sebentar, saya ulang. Saya ulang nih, cek. Ini Bapak ngajar di SMP? Iya Pak. Ngajar SMP. Terus ngajar PAI? Iya Pak, sama bahasa Arab juga. Ngajar PAI dan bahasa Arab? Iya Pak. Selama ini menggunakan metode apa? Selama ini menggunakan metode Toriko Mubashiro Pak, langsung kayak ceramah-ceramah gitu Pak. Oke. Ya. Terus mau mencoba dengan menggunakan metode everyone is teacher here. Iya Pak, betul Pak. Jadi Bapak mau menelitinya berapa lama? Ya, ya itu Pak, satu semester itu Pak. 1 semester. Sekarang ini sudah masuk atau belum? Berarti kalau satu semester itu mulai kapan Bapak meneliti rencananya? Ini kan habis PTS ini, kalau nggak salah dia gini Pak, kalau di Al-Auzah itu hitungan semesternya itu per 3 bulan gitu Pak. Semester 3 bulan? Iya. Masa ada semester 3 bulan? Enggak, maksudnya itu gini Pak, jadi kan dia kalau misalnya dia kan 6 bulan tuh Pak, 6 bulan, tapi per 3 bulannya itu udah ada UTS-nya seperti itu Pak. Yaitu ujian tengah semester namanya. Iya, jadi maksud saya itu per 3 bulan itulah Pak. Bapak mau meneliti dengan menggunakan metode ini selama 3 bulan. Iya Pak. Dan itu harus detail, ya, harus detail. Modelnya seperti apa, caranya bagaimana, kemudian langkah-langkahnya apa. Iya Pak. Ya. Jadi langkah-langkah, kalau memang Bapak anggap bahwa metode ini sudah detail, pendekatan ini sudah detail, langkah-langkahnya sudah detail, dan orang katanya tadi Pak Arifin bilang, ini sudah diteliti banyak orang katanya sangat efektif untuk mengajar. Ya. Gitu kan? Ya Pak. Kalau memang itu sudah ada semua, saya kira nggak apa-apa, tapi Bapak nggak bisa selesai cepat sebelum masa uji coba itu selesai. Ya, Bapak harus mencoba dulu sesuai dengan tadi. Kalau memang tengah semester, selama tengah semester itu dicoba terus, diuji terus dengan metode itu, baru nanti setelah itu selesai, Bapak baru merumuskan hasil penelitiannya seperti apa. Jadi disebut efektif atau tidak efektif itu kalau hasilnya sudah kelihatan. Ya, begitu berarti ya. Iya Pak. Artinya Pak Arifin ini siap dengan menguji metode ini dalam waktu yang lama. Iya Pak. Tapi sebenarnya gini Pak, di waktu S1-nya dulu Pak, waktu S1 dulu bahasa Arab saya juga menggunakan metode ini Pak, dan penelitian saya pun ya ini Pak, tapi waktu itu bahasa Arab Pak. Kemudian yang dalam schedule itu 18 pertemuan itu 7 kali pertemuan itu udah kelihatan kok Pak. Udah kelihatan apakah anak-anak itu bisa mampu menjelaskan bahasa Arab layaknya seorang guru ke teman-temannya Pak. Nah itu yang saya maksud, harus jelas. Standarnya apa? Standarnya disebut efektif atau tidak efektif tadi. Ya. Oh iya Pak, paham Pak. Nah, itu yang saya sebut dari awal itu harus jelas, satu. Yang kedua kan tadi katanya materi agama ini mau diuji coba. Kan bisa saja sebuah pendekatan itu efektif digunakan untuk satu materi tapi tidak cocok untuk materi yang lain.
Kan bisa saja begitu kan? Iya, iya. Ada materi A, ini cocoknya dengan menggunakan pendekatan A. Materi B mungkin cocoknya dengan pendekatan B. Karena tidak ada pendekatan pembelajaran yang cocok untuk semua materi itu nggak ada. Yo. Makanya kalau mau mengukur efektivitas sebuah metode pembelajaran, ya tadi yang saya sampaikan, Bapak harus detail. Ini bukan sekedar menyampaikan informasi, bukan sekedar menyampaikan berita seperti di koran. Oh, guru sudah begini, anak sudah begini, anak sudah hafal, anak sudah bercerita. Kalau begitu, nggak usah pakai metode everyone is teacher here juga bisa. Anak suruh ngapalin saja materi, nanti setelah itu suruh ngomong. Dengan ngomong hafal anak itu, apakah itu dianggap sudah paham? Belum tentu. Tuh, yang saya sebut ukuran efektifnya ini apa? Harus jelas. Iya, ya, Pak. Ya. Jadi Bapak ini menurut saya judulnya tadi ya perlu direvisi. Ya, judulnya perlu direvisi kalau ingin melanjutkan di proposal menggunakan judul ini. Tetap harus direvisi karena tadi satu ya, tadi efektivitas pembelajaran metode everyone is teacher here dan project based learning terhadap karena terhadap apa tadi Terhadap pemahaman pemahaman, ya, Pak. ya kan, kalau sudah efektif atau tidak ngapain dengan kata pemahaman, berarti kata pemahaman itu nggak perlu, paham nggak maksud saya? Iya, Pak, ya, Pak. Nah, nanti Bapak revisi judul ini, setelah itu Bapak boleh membuat proposal, tapi proposalnya harus lebih jelas. Yang namanya proposal itu sudah menggambarkan cukup detail seperti apa rencananya. Iya, ya, Kalau Pak. misalnya mau tetap Bapak kekeh untuk mau meneliti metode everyone is teacher here ini, berarti mulai langkah-langkahnya, ya, mulai menghitung langkah-langkahnya sampai bagaimana mengukur, ya, mengukur tiap tahapan itu. Karena saya baca di tulisan Bapak ini yang menjawab pertanyaan saya itu belum sampai sana. Pak Iya, ya, Pak. Arifin hanya cerita seperti apa metode itu bukan cerita metode. Ya, itu hanya salah satu pendekatan pembelajaran. Sebuah pendekatan yang dilakukan oleh guru untuk mengajar. Bapak harus paham perbedaan metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran. Ya, nanti apa bedanya itu metode pembelajaran dan pendekatan pembelajaran? Beda itu. Iya, Pak. Nah, apakah ini metode atau pendekatan? Kalau memang ini metode, jangan asal misalnya kata buku ini metode, kan harus diukur sebuah metode itu seperti apa. Ya, nanti boleh nggak apa-apa. Kalau Bapak tetap menginginkan ini, nanti harus menggunakan langkah-langkah yang jelas. Iya, Pak. Ya. Tapi kalau misalnya Pak Arifin pengen mengganti judul, ya intinya yang namanya tesis itu adalah menjawab rumusan masalah. Jadi Bapak harus menemukan masalahnya apa yang akan dibahas di tesis Bapak nanti. Iya, iya. Paham ya? Iya, Pak. Ada pertanyaan sampai sini Pak Arifin? Ini, Pak, kalau kalau misalnya saya pakai opsi yang kedua yang dirubah judulnya gitu, Pak. Saya kan konsentrasinya ke manajemen pendidikan Al-Qur'an ya, Pak. Kira-kira manajemen pendidikan Al-Qur'an ini kalau misalnya kita meneliti konsep itu contohnya gimana ya, Pak, judulnya, Pak?
apa yang Bapak pahami tentang manajemen pendidikan Al-Quran? Apa dulu? Yang Bapak pahami apa? Yang saya pahami manajemen pendidikan Al-Quran itu adalah sebuah konsep atau prinsip yang ada di pendidikan Al-Quran itu, Pak. Jadi salah satunya kayak disiplinnya manajemen pendidikan Al-Quran, kemudian unsur-unsur keberhasilannya, kemudian metode-metodenya, strateginya, kemudian ada uslub dan medianya, seperti itu sih, Pak. Oke. Apa yang Bapak pahami tentang pendidikan Al-Quran? Apa contohnya? Pendidikan Al-Quran. Yang saya pahami dari pendidikan Al-Quran itu adalah sebuah lembaga, Pak. Sebuah lembaga. Pak. Jadi pendidikan Al-Quran itu adalah sebuah lembaga yang mengkaji bermacam-macam disiplin ilmu. Jadi dasarnya adalah Al-Quran seperti itu, Pak. Contohnya apa yang Bapak pahami? Kayak misalnya pembelajaran Al-Quran melalui toriko atau metode ummi, Pak. Oke, katanya lembaga tadi. Yang Pak, ini kok itu malah masa katanya gini. Itu banyak ya macamnya ya. Saya contohkan satu misalnya. TPQ itu lembaga pendidikan Al-Quran nggak? Iya, Pak. TPQ ya. Iya, Pak. Saya contohkan satu. Sepakat, Pak Arifin, bahwa TPQ itu lembaga pendidikan Quran? Iya, Pak. Sepakat, Pak. Manajemen sebuah lembaga pendidikan itu, yang namanya memanage itu kan mengatur. Iya, Pak. Mengelola. Ya, apa yang dikelola dalam sebuah lembaga pendidikan itu? Pertama, di lembaga pendidikan itu ada siswanya enggak? Ada, Pak. Ada. Pernah enggak Pak Arifin menemukan misalnya TPQ itu siswanya keluar masuk? Kadang-kadang keluar daftar, tiba-tiba kadang-kadang masuk, baru berapa hari keluar. Iya, Pak. Nanti baru berapa lama di situ tiba-tiba nggak jelas orangnya. Santrinya itu. Begitu anaknya belajar, paling di TPQ itu kalau yang masuk sore misalnya, anak-anak itu nggak tahu belajar apa misalnya, hanya cuman setoran Al-Quran, baca, selesai pulang. Nanti dia dapat apa nggak jelas. Yang kadang-kadang ada TPQ yang nggak ketahuan anaknya ini sudah tak sampai tingkatan mana. Yang penting tingkatannya misalnya menggunakan umi juz berapa, jilid berapa. Tingkatannya hanya seperti itu, tingkatan sesuai dengan tingkatan sebuah metode pembelajaran. Ada nggak yang begitu? Ada, Pak. Ada, Pak. Artinya menurut Pak Arifin ini, model yang seperti itu kira-kira siswanya sudah tertata rapi apa belum? Pengelolaan siswa. Belum, Pak. Belum. Berarti masalah nggak namanya? Iya, Pak, masalah. Kalau begitu bisa nggak diteliti bagaimana pengelolaan peserta didik pada Taman Pendidikan Quran? Bisa, Pak. Paham yang saya maksud? Iya, Pak. Jadi kalau tadi membuat konsep, bagaimana sih konsep yang bagus untuk mengelola
santri TPQ itu seperti apa? Ya harusnya anak itu ketika sudah masuk lagi merasa Ya, nyaman dan tidak keluar masuk lagi, Pak. oke. Maksudnya kalau menurut Pak Arifin, selama ini ada nggak itu aturan atau sebuah pengelolaan tentang santri TPQ? Ya, ada, Pak. Ada. 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 Kenapa TPQ nggak ngikut? Ya, karena manajemen PT IKI-nya yang bermasalah, Pak. TPQ apa PTIQ? TPI, Pak. TPI, Pak. Jadi, nih, kalau begitu mau meneliti bagaimana manajemen peserta didik, fokus ke peserta didik dulu. Ya, karena kan banyak itu. TPQ itu ada gurunya, ada santrinya, ada kurikulumnya, ada macam-macam. Iya, Pak. Pak Arifin fokus saja ke bagaimana manajemen peserta didik TPQ. Fokus saja ke situ. Oh, Paham maksudnya? paham, Pak. Paham, Pak. Itu bisa diteliti. Gampang nggak sebenarnya? Cari judul. Iya, Pak. Jadi nggak usah ribet-ribet kayak tadi itu. Mempelajari ini kalau Bapak berhasil membuat rumusan tentang bagaimana manajemen peserta didik atau santri TPQ yang bagus, ya. Kalau tadi Bapak bilang sudah ada sih, coba baca seperti apa yang sudah ada itu manajemen santri TPQ. Kalau ternyata di sana manajemen santri TPQ itu masih banyak yang berantakan, masih bisa dikembangkan, itu peluang Bapak untuk menyempurnakan. Iya, iya. Kebayang ya? Iya, Pak. Jadi kalau misalnya dibuat judul itu seperti ini nggak, Pak? Manajemen pengelolaan peserta didik pada taman pendidikan ini gitu, Pak. Nggak usah didobel-dobel. Kalau manajemen pengelolaan udah cukup. Oh, gitu. Ya. Ya, misalnya pengelolaan peserta didik Taman Pendidikan Al-Quran. Itu saja kan, nggak usah tempatnya karena ini nanti dipakai di mana-mana. Oh, Paham Mas? Jadi gini, penelitian itu ada penelitian konsep, ada penelitian lapangan. Kalau Bapak ingin meneliti lapangan ya kayak tadi, Kak mau meneliti tadi misalnya di SMP Al-Lauzah, itu namanya penelitian lapangan. Kalau penelitian konsep, nggak usah ke lapangan, Bapak merumuskan, mencari dari berbagai macam konsep, kemudian merumuskan sebuah konsep yang baru. Itu namanya penelitian konsep. iya. Tapi nanti Pak, pas ketika saya membuat latar belakang itu harus saya ceritakan, Pak, bahwa saya menemukan TPQ yang indikasinya itu muridnya tuh seperti ini gitu, Ya Pak. kan namanya latar belakang masalah. Bapak harus menyebutkan masalah-masalah yang ada di sana melatar belakangi kenapa penelitian Bapak ini menjadi penting. Ya, Ya ya, Pak. kan? Nah, Ya, Pak. masalah itu bisa dari mungkin penelitian-penelitian sebelumnya. Kalau nggak ketemu, mungkin ada berita-berita bagaimana manajemen TPQ misalnya. Ya, Pak. Ya, itu harus berdasarkan data-data yang ada. Kebayang nggak? Oh, iya, iya, Pak. Jadi nggak apa-apa kalau misalnya mau misalnya difokuskan lagi misalnya pengelolaan peserta didik Taman Pendidikan Al-Quran, misalnya gini, pengelolaan modern atau manajemen modern atau modernisasi manajemen peserta didik atau di nih pengelolaan peserta didik, pengelolaan modernisasi
pengelolaan peserta didik Taman Pendidikan Al-Quran. Nah, itu jadi bagaimana mengelola peserta didik secara modern. Jadi nggak asal-asalan, yang penting ada anak yang ngaji, nggak tahu anaknya ngaji itu berapa hari, nggak, kadang-kadang gurunya nggak kenal anaknya juga, misalnya. Nah, itu kan manajemen-manajemen yang lama, manajemen-manajemen yang dianggap tradisional. Sekarang manajemen yang modern itu seperti apa? Bapak nanti mendasarkan manajemen modern Oh, iya untuk Pak. mengelola peserta Satu lagi didik. Pak, kalau misalnya konsep Pak, contohnya kan kayak gini, konsep pendidikan agama Islam perspektif Buya Hamka gitu. Kalau seperti itu gimana ininya Pak? Artinya Masalahnya apa? eh, misalnya gini, ada konsep yang mana konsep itu pengaplikasiannya gitu, pengaplikasiannya itu membuat umat itu kayak gimana Pak ya?